wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul Pengembangan Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin pertama pada makalah kami, yaitu dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum ini disusun untuk mewujudkan pendidikan nasional, di mana pendidikan nasional ini berakar pada kebudayaan nasional, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itulah, dalam melakukan pengembangan kurikulum 2013 harus mempertimbangkan faktor-faktor yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama yaitu adalah faktor filsafat dan tujuan pendidikan. Filsafat dan pendidikan ini memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi sudah sewajarnya pemikir-pemikir filsafat dapat memberikan kritik dan saran terhadap berbagai permasalahan mengenai pendidikan, tidak terkecuali juga mengenai kurikulum 2013 ini. Kritik terhadap kurikulum 2013 ini tidak selalu harus negatif, tetapi juga bisa lebih menguatkan respon atau respect terhadap naskah kurikulum 2013. Filsafat pendidikan mengandung ilmu nilai-nilai atau cita-cita pada masyarakat. Nah, faktor yang kedua yaitu adalah keragaman sosial budaya nasional. Kebudayaan merupakan keseluruhan totalitas cara manusia hidup dan mengembangkan pola kehidupannya, sehingga ia tidak saja menjadi landasan di mana kurikulum dikembangkan, tetapi juga menjadi target hasil pengembangan kurikulum. Keragaman ini akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar, dan kemampuan siswa dalam berproses dalam proses belajar mengajar. 3. Perkembangan peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi perkembangan dan pertumbuhan, di mana menurut Piaget, perkembangan intelek pada peserta didik ini dapat dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan sensorik motorik, yang kedua itu tingkatan praoperasional, yang ketiga tingkat operasional konkret, dan yang keempat adalah tingkat operasional formal. Nah, kurikulum menurut Ibnu Sina juga didasarkan pada tingkat perkembangan usia anak dini. Jadi berdasarkan karakteristik peserta didik tersebut, maka sudah seharusnya pengembangan kurikulum harus senantiasa mempertimbangkan perkembangan peserta didik agar kurikulum ini selalu sesuai dengan potensi, karakteristik, dan perkembangan peserta didik. Yang keempat yaitu keadaan lingkungan. Lingkungan mempunyai sumber daya yang dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum. Lingkungan manusiawi merupakan sumber daya manusia atau SDM, baik dalam jumlah maupun mutunya. Yang kelima, kebutuhan pembangunan. Tujuan pokok pembangunan adalah untuk menumbuhkan sikap tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras, adil, dan juga merata. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum sangat didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dukungan IPTEK ini dapat memacu untuk terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju, dan sejahtera. Maka dari itulah juga dalam pengembangan kurikulum 2013 juga harus senantiasa memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain 6 faktor tersebut yang harus dipertimbangkan, yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum 2013, ada juga 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Menurut Sukadimata, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini setidaknya memiliki 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah, yaitu dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Dan yang kedua yaitu segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru, lembaga pendidikan, tenaga kependidikan. Penguasaan keilmuan, baik itu ilmu pendidikan maupun ilmu bidang studi, serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Faktor yang kedua ialah sekolah.
Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, yang diantaranya bertugas untuk mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermanfaat di masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan, di tempat sekolah maupun di luar sekolah. Isi kurikulum pun hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta upaya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Yang ketiga yaitu adalah sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat, sistem nilai, baik ini nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politas, sekolah sebagai lembaga masyarakat juga sangat bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di dalam masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mesin Putri Utami. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian B, yaitu tentang reaksi logis pengembangan kurikulum 2013. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis, serta selalu harus dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangan harus dilakukan serta secara sistematis dan terarah, tidak asal berubah. Perubahan dan pengembangan kurikulum tersebut harus memiliki visi dan arah yang jelas, maupun dibawa kemana sistem pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut. Sehubungan dengan itu, sejak wacana perubahan menghadapi berbagai tanggapan tersebut, terutama nada miring dari kontra terhadap perubahan dan pengembangan dan perkembangan kurikulum harus senantiasa disesuaikan dengan tuntunan zaman. 1. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntunan pendidikan yang dikacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar prasarana, standar pendidik, dan tenaga kependidikan. 2. Tantangan internal. Tantangan internal yang dihadapi dunia pendidikan terkaitan dengan beberapa hal, diantaranya tantangan masa depan, kompetensi diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mungkin untuk lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut. A. Tantangan masa depan terkait dengan arus globalisasi dan berbagai itu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup. B. Kompetensi masa depan yang diperlukan dalam menghadapi arus globalisasi berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi maupun berpikir jernih dan kritis, kemanapun pertimbangan segi moral suatu permasalahan, kemanapun menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Harus memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan minat bakatnya, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. C. Terlihat dari persegi masyarakat, pendidikan di Indonesia saat ini dinilai terlalu menitik beratkan pada aspek pengetahuan dan beban siswa dihadap terlalu berat. D. Penyelenggaraan pendidikan juga perlu memperhatikan perkembangan pengetahuan yang terkait dengan perkembangan neurologis dan pendidikan, serta perkembangan metodologi yang berkaitan dengan observation base. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Resti Utami, NIM 1930201139. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Mesin, yaitu yang keempat, penguatan tata kelola kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 dimulai dari penetapan setara kompetensi lulusan atau SKL yang berdasarkan pada kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Adapun critical point pada tata kelola kurikulum 2013, yaitu menilai tentang yang pertama, perancangan RPP mencakup kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran mengalir secara logis ke materi ajar, rancangan, proses, dan aktivitas belajar, serta produk siswa dan penilaian. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran sesuai RPP mencakup instrumen pengendalian indeks kesesuaian RPP dengan pelaksanaan. Yang ketiga,
supervisi pendampingan mencakup pedoman pelaksanaan supervisi, eksekusi, dan sistem pelaporan perbaikan pasca supervisi. Yang keempat, budaya mutu sekolah, yaitu mencakup standar mutu, kepemimpinan, ketatanan terhadap standar, dan proses pembudayaan atau penguatan dan penghargaan. Yang kelima, pendalaman dan perluasan materi. Soal-soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, low, untuk mengukur kemampuan sampai level knowing. Yang kedua, intermediate, untuk mengukur kemampuan sampai level flying. Yang ketiga, high, untuk mengukur kemampuan sampai level reasoning. Yang keempat, advanced, untuk mengukur kemampuan sampai level reasoning with incomplete information. Nah, kesimpulannya, kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, dan adapun dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013, yaitu yang pertama, filsafat dan tujuan pendidikan, yang kedua, keragaman sosial budaya nasional, yang ketiga, pengembangan peserta didik, yang keempat, keadaan lingkungan, yang kelima, kebutuhan pengembangan, dan yang terakhir, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman sejak wacana perubahan dan pengembangan kurikulum 2013 digulirkan, telah muncul berbagai tanggapan dari berbagai kalangan. Nah, berikut ini rasiologis pengembangan kurikulum 2013, yaitu yang pertama, tantangan internal, yang kedua tantangan eksternal, yang ketiga penyempurnaan pola pikir, yang keempat penguatan tata kelola kurikulum, dan yang terakhir pendalaman dan perluasan materi. Nah, baiklah, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.